Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngerumpi Ngobrolin Rumah Impian. Saya Alifa Wayuning Tias yang akan membantu podcast pada hari ini dengan tema penghunian Pasar Rawa Bebek dalam upaya rencana aksi penyelesaian tunggakan. Saat ini rumah susun menjadi satu pembicaraan hangat di kalangan warga DKI Jakarta sebagai rumah tinggal layak yang disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hal ini berkaitan dengan standar pelayanan minimal pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu salah satunya di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan memfasilitasi penyediaan rumah layak huni sesuai dengan Pergub 16 tahun 2021. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Uye selaku Kepala UPRS 6, Bapak Uye Yayat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat, ya Pak, baik. Sehat ya Pak. Gimana nih Pak kondisi di UPRS 6, penghunian rumah susun di UPRS 6 bagaimana? Bisa diceritakan Pak? Terima kasih. UPRS 6 ini adalah salah satu dari 8 UPRS yang ada di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, dan dari 6 lokasi yang ada di rusun UPRS 6 ini terdiri dari rusun Rawa Bebek, rusun KM2, rusun Cakung Barat Tower, rusun Albo, Ujung Menteng, dan Gria Tipar. Ini memiliki hampir 3.000 unit dan juga dengan dihuni oleh warga lebih dari 5.000 jiwa, dan khusus yang terbesar adalah di Rawa Bebek. Rawa Bebek itu memiliki 1.000 unit dengan jumlah warga yang menghuni di sana itu hampir 3.000 jiwa. Nah, khusus untuk yang Rawa Bebek Mbak, bahwa Rawa Bebek ini ada 2 kategori penghunian. Kategori penghunian yang pertama adalah yang terprogram, yang kedua adalah yang warga umum. Nah, yang terprogram ini, Rawa Bebek ini lebih banyak adalah relokasi warga dari Bukit Duri yang selalu banjir di area Kali Ciliwung. Nah, disitulah yang sedikit banyak membedakan antara warga terprogram dan juga warga relokasi, warga umum. Kita kan sering banget ya Pak ya dengar katanya di rumah susun nih tunggakannya banyak nih Pak. Masalah-masalah apa aja sih Pak yang menimbulkan tunggakan dalam warga umum maupun relokasi ini Pak? Kita ketahui bahwa warga rusun itu adalah warga yang masuk menjadi warga di rusun adalah warga yang selain warga terprogram, ada juga namanya warga yang betul-betul dia itu masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, masyarakat berpenghasilan rendah dengan kategori memiliki penghasilan 2,5 juta sampai 4,5 juta itu yang di blok, dan juga ada yang di tower sampai 7 juta. Ini dengan kondisi-kondisi seperti ini, dengan penghasilan di 2,5, potensi untuk melakukan tunggakan ini sangat-sangat besar. Khususnya untuk yang warga yang terprogram. Yang terprogram ini karena mereka merasa saya pindah dipaksa untuk masuk ke rusun karena mereka direlokasi dari satu tempat masuk ke rusun. Selain juga tidak dibarengi dengan mata pencarian yang ada, itu mereka akan di tempat baru menjadi usaha-usaha baru. Yang selanjutnya juga bahwa warga kita ini yang menghuni di rusun, ini sebagian besar adalah warga informal. Warga informal dengan komposisi hampir 70% itu adalah dengan informal, itu mulai dari pedagang, gorengan, ada tukang bakso keliling, ada tukang cuci, dan tentunya inilah yang salah satunya yang betul-betul menjadi salah satu tugas kita, bagaimana warga yang tinggal di rusun ini kita dorong supaya penghasilnya terus bertambah. Untuk rencana aksi sendiri nih Pak, dari UPRS bagaimana sih Pak untuk penyelesaian tunggakan di rusun Rawa Bebek Pak? Kembali dulu kepada permasalahan yang ada ya, bahwa warga rusun itu ketika dia masuk adalah sebagai warga MBR, permasalahan utama adalah masalah tingkat penghasilan. Dengan pemikiran bahwa
kalau mereka punya uang, mereka pasti bayar. Itu yang paling utama. Yang kedua, terkait dengan masalah kesadaran, tanggung jawab. Nah, kalau untuk yang masalah tanggung jawab dan kesadaran, ini kita tidak akan henti-hentinya untuk selalu mengingatkan dan selalu bersosialisasi. Nah, terkait dengan yang pertama tadi, bagaimana upaya-upaya kita membantu, memfasilitasi, dan juga menyediakan sarana prasarana supaya warga ini bisa lebih berdaya. Itu yang sekarang ini yang kita coba lakukan. Oleh karenanya, dengan dibangunnya pasar rawa bebek ini adalah salah satu upaya dari kita dan juga Dinas Perumahan Rakyat menyediakan salah satu lokasi area yang disebutnya dengan pasar rawa bebek. Nah, pasar ini kita berharap bahwa warga yang tadinya sebagai pedagang-pedagang dan juga memiliki usaha informal ini bisa terfasilitasi dan memiliki tempat di mana mereka berusaha. Karena kenapa demikian? Karena ketika warga ini pindah dari satu lokasi ke rusun, ini sebagian besar mata pencaharian mereka yang informal di lokasi itu hilang karena tidak disediakan di rusun. Kembali ke permasalahan nih Pak, dengan rencana aksi yang sudah dilakukan pengelola karena adanya pasar rawa bebek nih Pak, apa tantangan utama sih Pak dalam upaya penyelesaian tunggakan dari penghunian pasar rawa bebek ini Pak? Karena kan masalah terbesarnya tadi rasanya rendahnya rasa tanggung jawab untuk membayar sewa ya Pak ya. Kami selaku dari pengelola tidak bosan-bosannya selalu menyadarkan kepada warga akan hak dan kewajibannya. Ya, walaupun dengan berbagai kesulitan dan hambatan-hambatan terkait dengan misalkan terjadinya COVID, terus terjadinya penurunan tingkat perekonomian, itu kan menjadi salah satu kendala di kita. Bagaimana menyadarkan tanggung jawab, disinilah yang tentunya kiat-kiat banyak kita lakukan, ya salah satunya dengan tim kita secara langsung mengingatkan door to door, bahkan setiap ada kesempatan tetap kita lakukan dengan harapan warga lambat laun ibarat batu ya Mbak. Batu kalau kita tetesin dengan air lambat laun akan bolong. Sekeras apapun warga itu tetap dia akan melakukannya. Karena yang kita lihat bahwa sebagian besar di warga ini yang memang paling sulit itu adalah warga yang terprogram. Kenapa? Karena mereka berpikir saya masuk ke rusun dengan keinginan saya. Tapi ini adalah keinginan pemerintah, sehingga berpikiran buat apa saya harus bayar di rusun. itu yang menjadi permasalahan. Tetapi dengan berbagai pendekatan, berbagai edukasi kepada mereka dan juga fasilitasi yang kita lakukan, lambat laun ini mulai ada terlihat pergerakan. Dan tentunya yang paling utama bagaimana dengan peraturan yang ada, dengan adanya Pergub 111 sebagai payung hukum dalam pengelolaan di rusun, ini betul-betul akan kita lakukan penegakan aturan ini secara baik dan juga secara konsisten, tetapi dengan cara-cara yang lebih humanis dan dengan pendekatan yang lebih persuasif lah kepada warga. Baik Pak, sekarang langsung ke pertanyaan di pasarnya sendiri nih Pak. Kan tadi kan UPRS 6 punya pasar rawa bebek ya Pak ya? Betul. Pasar rawa bebek sendiri ini ada berapa kios dan berapa lantai gitu Pak? Pasar rawa bebek kita dibangun dari Dinas Perumahan, 2 lantai bangunan, terdiri dari 44 kios, dan dalam kios itu ada kategori lot basah, kios kering, dan juga ada istilahnya los ya, yang lebih terbuka. Ini menjadi model tersendiri karena pada umumnya di lokasi-lokasi lain itu yang sudah disiapkan oleh di setiap bangunan rumah susun itu adalah kios-kios. Kios-kios di lantai dasar, tetapi ini terpisah tersendiri. Terpisah tersendiri dengan kategori ya judulnya aja pasar. Di dalam pasar itu berbagai aktivitas bisa ada di sana. Ya seperti halnya pasar, di situ juga di pasar rawa bebek ini nanti ada namanya los khusus buat penjual basah atau ikan daging, sayuran, itu ada tersendiri. Terus kalau yang los yang lain, yang kios itu bisa digunakan buat restoran atau buat makanan kering, itu tersedia di sana. Dari kategori jenis usaha yang tadi sudah Bapak sebutkan nih Pak, ada nggak sih Pak yang bisa untuk menarik Gen Z nih Pak? Karena warga rusun kita juga kan banyak yang remaja Pak, setidaknya kegiatan yang lebih positif Pak. Gimana Pak tanggapannya Pak? Sebetulnya kalau lihat lokasi ya,
kita lihat di rawa bebek ini lebih strategis. Sekarang ini kan sedang ada namanya rencana pembangunan jalan utama di BKT, dan yang kedua lokasinya itu persis di pinggir jalan. Nah, area yang ada itu sangat mendukung sekali untuk kegiatan-kegiatan. Kalau sekarang yang Gen Z ini kan lebih banyak usahanya itu lebih kepada seperti kafe sambil duduk nongkrong, main HP, main kongko seperti itu kan. Nah, ini yang akan kita coba kita dorong. Ya, semuanya kembali kepada dari masyarakatnya sendiri. Makanya kemarin setelah kita bincang-bincang, area ini cocok, bagus untuk bagaimana mengakomodir kaum Gen Z ini. Oleh karenanya pada saat nanti pengisian itu kita tidak hanya terpaku pada usaha-usaha yang lebih monoton, tetapi lebih aspiratif lah, keinginan dari warga. Pak, saya pengen jualan ini, boleh nggak? Itu kita akomodir. Bahkan ada area-area yang space-nya lebih di halaman lebih luas. Nah, di sini yang menjadi tantangan buat kita, bahwa ketika Gen Z ataupun fasilitasi yang disiapkan dari masing-masing kios, itu kan hanya bentuk bangunan. Iya. Kiosnya seperti ini, bangunannya ukuran 3x4, tapi seperti itu. Tetapi fasilitas yang lain yang dibutuhkan, inilah yang menjadi rencana kerja kita ke depan. Salah satu contoh misalkan, kalau misalkan Gen Z pengen bikin kopi, warung kopi, yang dibutuhkan itu adalah satu, minimal ada wifi. Yang kedua, ada tempat interaksinya anak-anak. Bagaimana dia sambil kongko-kongko, sambil ngobrol. Dan juga ada area space tertentu yang bisa memberikan hiburan tersendiri. Kayak live music gitu. Kayak live musik. Karena di warga sendiri ada yang hobi, daripada mereka ngamen di luaran, mereka bisa duduk di sana sambil main gitar, atau itu hal-hal yang positif. Yang kedua juga terkait dengan aturan-aturan yang ada, ya kita akan mencoba lebih berintegrasi. Misalnya rusun ini tidak menjadikan eksklusif, iya, betul, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan di sekitar. Sehingga pada waktu-waktu area tertentu sesuai kesepakatan, ini warga bisa masuk ke rusun untuk sama-sama bergabung dengan di warga rusun. Yang pada akhirnya kendalanya yang ada setiap usaha di rusun adalah saat ini, kalau boleh dibilang itu 4L. 4L. Ya, yang beli lu lagi. Udah gitu saudaranya ngutang, akhirnya kagak maju-maju tuh usahanya. Oleh karenanya ini yang akan kita sedikit buka. Ya, dan selain itu juga pelaku-pelaku usahanya ini sekarang ini di warga sendiri yang tergabung dengan Jackpreneur dan juga yang pedagang-pedagang online itu ada, dan mereka membutuhkan space itu. Ya, Pak. Oke, Pak. Untuk saat ini nih, Pak, untuk pengisian kiosnya tuh seberapa minat sih, Pak, warga rusun tuh untuk mengisi pasar rawa bebek sendiri, Pak? Sekarang ini dari 44 kios yang ada, memang di awal kita buka 50% dulu. Nah, dari 50% ini sekarang ini sudah mulai masuk terisi. Itu ada 15 unit yang sudah terverifikasi dan tervalidasi dia menjadi calon. Bukan lagi bakal calon, udah calon, karena kemarin sudah kita undi, bahkan mereka sudah mendapatkan nomor-nomor unitnya. Berarti ada kemungkinan untuk pendaftaran kembali nih ya, Pak ya? Untuk pendaftaran kembalinya nih syaratnya apa aja sih, Pak? Tentunya dari yang ada ini kan kita melihat kebutuhan dari warga ya. Jadi ketika yang pertama, pembukaan pertama sudah kita lakukan, terus yang sekarang ini sisanya yang kedua ini sudah kita akan buka dalam waktu dekat, akan kita buka kembali. Dan tentunya untuk persyaratan sama halnya seperti pendaftaran untuk unit, karena acuan aturannya pun sama, yaitu sesuai dengan Pergub 111 2014, dan juga persyaratannya ataupun mekanismenya sama. Mulai dari pendaftaran secara online melalui Sirukim, dan juga nanti akan kita verifikasi terkait kesanggupan warga membayar. Karena kita juga melihat bahwa jangan sampai kios ini disediakan tetapi malah membebani warga. Tujuan utama mereka warga diberikan kios itu adalah salah satunya bagaimana mereka menambah penghasilan, tetapi pada akhirnya nanti akan bisa membayar tunggakannya. Jadi tetap space itu ya, selain juga ya ada yang kios, ada juga yang di luar kios, itu akan tetap kita fasilitasi.
Salah satu contoh begini Mbak, yang namanya tukang gorengan yang pakai pikulan, kalau kita kasih kios malah membebani. Iya, betul. Tapi space itu akan kita berikan, dia tetap akan sesuai dengan kondisi dia, tetapi tetap mereka akan kita fasilitasi. Jadi untuk persyaratannya seperti sama seperti ini, tetapi yang lebih khusus itu adalah kios ini dia harus memiliki isinya hanya untuk penghuni. Penghuni ya Pak, ya, untuk Ya, penghuni artinya rusun sudah ya. menjadi penghuni di rusun baru bisa Daftar kios ya Pak. Ya. Penghuni rusun sendirinya itu untuk penghuni rusun UPRS 6 aja kah atau UPRS lain bisa daftar nih Pak? Sekarang ini karena lokasinya ada di Rusun Rawabebek, ini adalah khusus untuk di UPRS 6. Tetapi dan ini pun ketika kita melihat kebutuhan di masyarakat, dari 44 kios yang ada, saya sekarang aja kita membatasi prioritaskan dulu di Rawabebek. Betul, karena di Rawabebek sendiri kan hampir 70% itu adalah warga relokasi. Oleh karenanya kita coba fasilitasi dulu yang ada di Rawabebek. Kalau misalkan di Rawabebek masih ada space lagi, baru kita ini kan ke rusun yang lain, tetapi rusun yang masih di dalam UPRS 6 ya Pak. Kalau UPRS misalkan dari UPRS dari Jatinegara Kaum mau daftar itu tertutup, artinya tidak boleh. Yang terakhir nih Pak, strategi atau rencana pengelola untuk mendukung penghasilan pedagang pasar Rawabebek itu gimana nih Pak? Kita sudah melihat ya berbagai hal bahwa selama ini yang namanya usaha di warga itu kalau kita bilang 4L, warganya yang beli itu lagi, ini yang harus kita rubah. Dimana dalam hal ini pengelolaan di rusun ini harus betul-betul menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari warga sekitar. Nah, salah satu contoh misalnya kayak gini, kalau ada warga hitungannya olahraga masuk ke dalam, minimal dia haus, dia akan beli minum. Betul. Itu yang kita harapkan. Oleh karenanya peranan yang kita lakukan khususnya dari pengelola, yang pertama bagaimana kita duduk bareng dengan warga penghuni. Misalnya dengan Pak RT, Pak RW-nya, termasuk juga warga para pelaku, kita akan duduk bareng. Yang kedua, kewajiban yang dilakukan oleh pengelola, salah satunya adalah bagaimana menyiapkan sarana prasarananya. Nah, sekarang ini yang kita coba lakukan adalah sarana pendukung lain untuk menarik warga masuk ke rusun, mulai dari sarana olahraga. Kami pun mengusulkan ada namanya pembuatan jogging track, karena sekarang ini Jakarta udah begitu sempit, space yang kelihatan lebih banyak kosong itu ada di rusun. Kalau di Rawabebek sendiri, itu warga dari luar kalau hari Sabtu, Minggu, bahkan hari Jumat kegiatan senam, itu yang senam bukan hanya warga rusun, tapi warga luar ikut masuk ke rusun. Terus dan juga selain itu, daya dukung terhadap pasar yang ada, ini yang akan kita kembangkan. Ya seperti yang disampaikan di depan, kalau ada kafe atau kopi bagi anak-anak muda buat di sana nongkrong atau buat di sana beraktivitas, itu ada area-area yang betul menjadi area interaksi mereka. Ini yang nanti akan kita coba lakukan, Mbak. Oke, siap Pak. Semoga harapan-harapan pengelola ini semua dapat terwujud ya Pak, dengan terus memberi fasilitas hunian yang layak seperti Pasar Rawabebek ini Pak. Dan bisa untuk membantu warga untuk menyelesaikan tunggakannya secara berkala. Ya, terima kasih Bapak Uye atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saya sebagai host. Saya akhiri podcast hari ini ya Pak. Demikian podcast Ngerumpi Ngobrolin Rumah Impian kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan terus ikuti informasi dari UPRS 6 di Instagram UPRS 6 @uprs.vi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.